Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sport for your hobby. Kali ini saya akan review satu buah raket dari Mizuno, yaitu Mizuno Carbosonic 89. Ini dia raketnya. Yang belum nonton video unboxingnya kalian bisa cek ya di link deskripsi di bawah. Jadi ada Carbosonic 89. Ini tampilannya saya sudah bahas secara penuh di video unboxing. Kali ini kita akan bahas tentang spesifikasi dan juga feels performance di lapangan versi saya. Oke, spesifikasinya di sini ditulis ya, jadi enak banget sih, udah ditulis di sini ya. Beratnya 4U5, gripnya G5, 81 sampai 85 gram, beratnya antara sekitar itu. Kemudian flexibility shaftnya itu adalah flex, jadi high flex, sangat fleksibel. Kemudian string tension maksimum 28 pounds. Kemudian balance point-nya adalah even balance. Jadi Carbosonic 89 ini adalah produk kerjasama antara Mizuno dengan Genta Sport ya. Cukup aktif juga di medsos Genta Sport itu. Kalian bisa lihat deh, follow IG-nya deh. Menarik ya, tapi memang adanya lokasinya di Semarang. Oke, untuk pembandingnya saya pilihkan dua tipe raket yang sama. Jadi saya mengkategorikan raket ini sebagai raket all around. Saya pilihkan adalah Victor Thruster KHMRF yang 4U dan juga Apax Z Ziegler. Ya. Oke, kalau ini Carbosonic 89, kemudian Victor Thruster KHMR, kemudian Z Ziegler. Harganya ini kalau yang Mizuno Carbosonic 89 itu 800 sampai 900 ribuan, sementara yang Victor Thruster KHMRF itu 600 sampai 700 ribuan, tapi udah susah, kalian nyarinya udah susah banget, kayaknya udah memang nggak produksi ya. Kemudian untuk Apax Z Ziegler itu memang kelasnya ada di lebih bawah ya, itu ada di 325 sampai 450. Untuk made in-nya, informasi yang saya terima adalah made in Jepang, tapi memang tidak tertulis di sini ya, made in Jepang. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa konfirmasi ke IG resminya Mizuno. Oke, kemudian untuk materialnya di sini ada tulisannya Japan HM Graphite, High Modulus Graphite, Japan High Modulus Graphite. Kemudian kalau yang Victor itu dia pakai grafit nanoresin FRS teknologi. Kemudian kalau yang Apax Z Ziegler itu IPN grafit. Untuk fleksibelnya ini fleksibel, kemudian yang Thruster KHMR juga fleksibel, kemudian kalau untuk yang Apax itu medium. Sementara untuk beratnya sama-sama 4U semua, kemudian panjangnya sama-sama long type 675. Nah, balance point-nya ini even balance, jadi 287 kurang lebih. Sementara kalau yang Victor Thruster KHMR itu dia lebih heavy 295, sementara untuk yang Apax itu di 290-an. Jadi slightly head heavy atau sedikit head heavy. Maksimum tensionnya ini 28 pounds, kemudian untuk Victor Thruster KHMR itu di 32 pounds, sementara yang Apax di 38 pounds. Tinggi banget ya, 38 pounds. Kilometernya semua sama-sama 76. Sekarang bagaimana sih performance-nya antara ketiga raket ini? Kita lebih fokus ke yang Carbosonic 89 ini ya. Ayo kita bahas. Sebelum kita masuk ke performance-nya, ini saya disclaimer dulu nih. Jadi performance ini adalah penilaian versi saya. Saya bukan atlet profesional, bukan pemain pro, saya juga bukan dari PB ya, dari kecil nggak main badminton. Saya juga baru mulai badminton kemarin-kemarin. Main saya masih kaku banget. Dengan saya mainnya masih otodidak, kaku gitu kan, bukan pemain profesional, mungkin bisa mewakili teman-teman yang nonton atau subscribe di channel Deka Sport ini. Artinya kita sama-sama nggak bisa lah mainnya gitu ya. Karena kalau kalian nge-review terus nontonnya mungkin pemain yang profesional yang dari kecil emang udah biasa main, itu akan beda. Feelsnya akan jauh beda. Tapi kalau sama-sama kayak kita lah, sama-sama nggak bisa gitu ya. Jadi kan feelsnya kurang lebih sama ya, bisa mewakili. Ya, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita mulai dari tampilan. Untuk tampilannya Mizuno tuh nggak main-main ya. Ini very good. Jadi quality build-in-nya bagus banget, stikernya bagus banget, catnya bagus banget. Nah,
Kemudian untuk lob, so sejauh ini adalah salah satu raket yang paling enak buat main loban. Jadi lob back to back dari belakang ke belakang tuh excellent banget, enak banget. Jarang-jarang loh saya kasih nilai raket excellent, raket di bawah 1 juta. Saya kasih nilai excellent tuh jarang-jarang. Nah, ini adalah dapat predikat excellent untuk main lob. Oke, kemudian untuk drive ini very good. Kenapa? Karena memang dia kan balance point-nya nggak terlalu heavy ya, jadi tidak terlalu membebani kita pemain-pemain yang tenaganya ya segitu-gitu aja lah. Itu enak, apalagi fleksibel, kemudian juga nggak terlalu berat di kepala. Jadi kalau untuk main drive-drivean masih enak. Untuk kontrol juga very good, sangat enak. Tadi drive juga very good. Nah, untuk kontrol ini sangat enak ya, enak banget deh untuk main net, untuk main penempatan bola. Nah, cuma memang kalau kalian yang biasa pakai high flex atau mungkin medium flex, pindah ke raket ini rasanya sih tidak perlu banyak adaptasi. Cuma kalau kalian yang nyamannya pakai raket stiff, pindah ke raket ini kalian harus adaptasinya agak lama. Ya, tapi overall menurut saya sih enak banget. Kenapa? Karena memang frame-nya yang aerodinamis, kemudian juga sudah ini ya isometrik ya, udah besar. Aero V-frame dia nyebutnya. Kemudian ini V-frame ini karena bentuknya penampangnya ini huruf V, huruf V. Ini enak sih buat pengendalian, enak. Very good. Kemudian untuk defense nggak diragukan lagi ya, raket dengan balance point yang even balance, kemudian juga beratnya 4U, untuk defense enak banget. Very good untuk defense. Oke, kita ke penilaian yang terakhir yaitu untuk smash. Untuk smash, jadi mungkin efek dari frame-nya yang aerodinamis dan terutama dari flexibility-nya yang high flex, yang fleksibel banget. Ketika untuk smash ini saya sedikit merasakan ada getaran. Tapi sebenarnya kalau kalian tangannya nggak sensitif amat sih nggak berasa ya. Ya, saya juga lihat di channel yang lain semuanya nge-review untuk smash powernya keluar. Ya tentu saja karena dia high flex tentunya akan menambah power. Kemudian tajam juga. Nah, untuk sudut ketajaman itu karena dia high flexible. Artinya ketika kamu main dengan kecepatan tinggi, dia akan nekuk seperti ini, lebih nekuk daripada raket yang stiff. Nah, kamu harus lebih mundur. Jadi pengenaannya itu agak telat sedikit, jadi harus sedikit lebih mundur. Ya, karena saya biasa pakai Astrok 69 yang dia adalah stiff, jadi adaptasi dulu nih pas ngetes ini untuk smash. Timingnya jadi sedikit berubah ya. Jadi yang harusnya kena di sini sweet spot, jadi agak sedikit telat di sini, karena nggak di atas. Nah, jadi memang harus pas timingnya sama harus agak mundur. Ya, karena gapnya cukup terasa sedikit jauh ya, antara raket ini dengan medium flex atau stiff, saya masih kasih nilai good untuk smashnya. Ya mungkin untuk di channel lain ada pertimbangan yang lain, memang powernya dapat keluar, kemudian untuk ketajaman tinggal kalian atur posisi dan timingnya, tentunya pasti dapat juga sudut yang bagus. So, buat saya sementara saya kasih nilai good dulu. Terus bagaimana kalau dibandingkan dengan pembanding yang tadi? Tentunya dia lebih unggul. Lebih unggulnya karena kalau dibandingin Victor Thruster KHMR, lobnya ini lebih enak. Victor Thruster KHMR itu saya bilang buat lob-loban enak banget. Cuma karena basicnya dia head heavy, jadi memang menjadi tidak seenak ini. Tapi udah dalam kategori very good. Sementara untuk Apax Z Ziegler mungkin kalian bisa cek reviewnya. Cukup banyak sih catatan-catatan yang saya punya termasuk defense, terutama karena frame-nya dia yang kecil. Buat kita ya pemain-pemain yang belum profesional amat, yang masih amatiran, pasti kalau pakai frame yang kecil agak susah timingnya, karena sweet spot-nya juga lebih sedikit kan. Oke, kita ke rekomendasi dulu. Jadi saya rekomendasikan ini buat pemain-pemain satu, untuk pemain single ini oke banget.
Kalau pemain single yang tipenya rally ya, jadi lebih banyak main lob dulu, begitu tanggung atau dapat kesempatan nyerang baru serang. Ini cocok banget. Oke, yang kedua, ini juga cocok untuk pemain putri yang main di ganda campuran. Kenapa? Karena biasanya pemain ganda campuran itu diserang, jadi target serangan. Nah, ini untuk defense enak. Kemudian yang kedua, pemain ganda campuran putri itu biasanya juga suka didorong ke belakang. Sengaja memang didorong ke belakang. Dan itu sebisa mungkin kan seminim mungkin itu posisi cewek bertahan di posisi belakang gitu ya. Posisinya mempertahankan posisi di belakang itu kalau bisa ganda campuran minim. Jadi ini buat di lob aja dulu. Di lob aja dulu pakai ini. Kemudian rekomendasi lagi buat kalian pemula yang butuh tambahan tenaga, jadi powernya mungkin masih kurang kuat, masih lemah. Kalian tentunya butuh tambahan tenaga dari si raket. Nah, untuk tambahan tenaga itu kalian bisa dapatkan dari raket yang fleksibel supaya lendutannya ini ya, itu menambahkan daya ketapel, daya dorong. Plus tentunya kombinasi dengan raket yang repulsion. Repulsion itu yang mantul, pantulannya kuat. Kemudian tarikannya juga jangan kenceng-kenceng. Kalau kalian merasa lemah banget, tarik aja 24 pounds. 24 lbs. Kalau kalian udah merasa, oh aku rada kuat kok, kalian bisa ditarik di 27, 28. Saya juga pakai tarikan 28. Semua raket yang saya review sebenarnya itu tarikan 28. Kenapa? Karena menurut saya itu paling pas buat saya ya. Buat saya ini paling pas. 29 sebenarnya enak, cuma saya boros banget ganti-ganti senar terus lumayan. Senar saya kan pakai Beginner 666 Ultimax 110.000, 120.000, sayang kalau cuma sebulan ganti. Jadi saya turunin dari 29 ke 28. Saya pernah coba 27 ternyata agak kurang nyaman karena agak kendor dikit. Jadi di 28 pas saya. Oke, kita kesimpulan. Jadi ini adalah Carbosonic 89. Ini raket yang sangat excellent untuk main lob-loban, untuk main bola-bola panjang. Kemudian juga untuk smash tentunya powernya pasti dapat banget. Untuk angle-nya kalian harus sesuaikan timingnya untuk mendapatkan smash yang maksimal. Kemudian untuk defense maupun smash maupun drive itu tidak ada masalah. Dan dibandingkan dengan rivalnya ini bisa dibilang unggul. So mungkin itu aja pembahasan tentang Carbosonic 89 ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. See you. Dah.